pengajaran pertama dalam Pustaka Wedasangka kita sebut dengan jalan terang. Artinya untuk menuju spiritualitas kita harus terang dulu jalannya. Ya. Dawuh kang sinapta ungkasing prahara dang yang sabda balon naya genggang ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Ya, jadi ini udah masuk ya Mas, ajaran pertama dalam PWS mengenai jalan terang tadi ya Mas ya. Iya. Silakan Mas, jelaskan lagi tuh Mas jalan terang. Poin pertama dalam jalan terang adalah pelajaran bagaimana menjadi manusia utama. Ya. Bagaimana menjadi manusia utama. Nah, agar dapat menjadi manusia utama, ya, nah, manusia atau kita harus kembali ke jati diri kita. Nah, jadi PWS mengajarkan ya, agar kita dapat menjadi manusia utama atau manusia unggul, ya, manusia paripurna, kita harus kembali ke jati diri, ya. Jadi menuju ke diri sejati. Nah, dalam PWS dikatakan ke Kediri. Kita kan kota Kediri kali ya maksudnya, tapi di sana simbolisasi atau metafor atau perumpamaan dari Kediri itu adalah kembali menuju ke diri sendiri. Jadi PWS mengajar pada kita bahwa untuk menjadi manusia utama kita harus kembali kepada diri sejati kita. Nah, untuk menjadi manusia unggul atau manusia utama, kita atau manusia-manusia ini harus tinggal di bumi Jawa katanya. Nah, bumi Jawa tentu ada pertanyaan. Apa sih bumi Jawa ini ya? Nah, bumi Jawa bukanlah Pulau Jawa. Bumi Jawa bukanlah Pulau Jawa. Tetapi bumi manusia Jawa. Ini menarik ya. Bumi manusia Jawa. Yaitu bumi di mana tempat beradanya manusia yang beradab dan tercerahkan. Ya. Paham ya? Yang sebenarnya bumi Jawa ini bukan Pulau Jawa, tapi bumi manusia Jawa, ya. Yaitu bumi di mana tempat beradanya manusia yang beradab dan tercerahkan. Sering ya orang tua Jawa ya, sering mengatakan pada anak-anaknya, "Nduk atau Mas, kamu itu urung Jawani." Ya, urung Jawani. Bukan berarti kamu bukan jadi Pulau Jawa ya, tapi belum bersifat Jawa. Ya. Belum mempunyai budi pekerti yang baik ya. Nah, jadi Jawa tidak mengacu kepada Pulau Jawa. Oke? Dan bukan mengacu pada suku ternyata ya Mas ya. Juga tidak mengacu kepada suku. Jadi saya akan cerita sedikit deh ya, biar agak lebih terbuka. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai Nusantara. Ya. Nah, yang berhubungan dengan Jawa atau Sunda nantinya. Nah, jadi Sunda atau Jawa itu pada dahulu kala bukanlah suku ya, atau Jawa adalah pulau. Ketika Nusantara ini ya, masih berada dalam satu kepulauan besar ya, belum terpecah-pecah seperti sekarang ini. Nah, itu kan dinamakan Sundaland. Ya, ada Sunda besar, ada Sunda kecil ya. Sundaland namanya. Ya, lihat di Google di peta-peta Sundaland. Nah, Sundaland itu artinya telatah Sunda atau tanah Sunda. Nah, Sunda sendiri artinya adalah bukan suku Sunda, tetapi Sunda artinya tercerahkan, ya,
tercerahkan atau indah, ya, atau subur, ya, atau gemah limpah loh jinawi, ya. Nah, itu arti Sunda. Sunda itu dari tanah telatah Sunda. Sunda lain adalah tanah yang dimana kehidupannya sangat indah, ya, sangat tercerahkan, semua serba ada. Nah, di tanah Sunda inilah hidup manusia-manusia Jawa. Ya, manusia-manusia Jawa hidup di tanah yang Sunda ini. Nah, Jawa artinya adalah manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, ya, yang tercerahkan. Jadi pada dasar dulu itu artinya, ya, di tanah Sunda yang luas ini hiduplah manusia-manusia Jawa. Nah, tapi kesini-sininya arti yang begitu besar itu ya dikecilkan. Nah, ini memang ada skenario global untuk mengecilkan bangsa kita sendiri. Nah, kita harus hati-hati ini dalam hal ini ya. Nanti kita akan bicarakan lagi mengenai hal ini ya. Oke. Ya, jadi gitu ya Mas penjelasan tentang Sundaland dan tentang manusia Jawa. Ya. Ajaran PWS sendiri itu kan juga tadi kan disebutkan untuk menyiapkan menjadi manusia unggul. Gimana tuh Mas penjelasannya? Oke. Nah, PWS mengatakan ya, untuk menyiapkan manusia-manusia unggul ya, atau utama itu harus dipersiapkan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama ya, manusia unggul itu harus bersujud dulu kepada ruhnya, ya, yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Ini pertama nih, ya, dia harus bersujud dulu kepada ruhnya yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Masih ingat kan pembahasan yang lalu bahwa ada 3 unsur tubuh manusia, ya, ada badan fisik, ada badan jiwa, dan ruh atau sukma sejati. Ya. Nah, dia harus sujud dulu pada ruhnya, ruh yang ada di dalam dirinya. Pertama itu bersujud dulu. Nanti kita bahas apa itu maksudnya bersujud pada ruhnya itu ya. Nah, kemudian untuk menyiapkan manusia utama harus terhindar dari hidup di alam neraka. Ini di alam neraka, ini metafor ya. Alam neraka itu alam yang kehidupan yang jauh dari rasa tentram dan damai. Jadi manusia utama, untuk menyiapkan manusia utama, ya, mereka ini harus lepas dulu dari kehidupan yang jauh dari rasa tentram dan damai. Ya. Nah, kemudian calon manusia unggul ya, harus terlepas dari sifat adigang, adigung, adiguna. Sifat adigang, adigung, adiguna, yaitu sifat yang merasa tinggi hati, ya, merasa punya kuasa, ya, dan selalu mau menang sendiri. Nah, ya. Hingga ia tak mau menghormati orang lain dan maunya harus dihormati. Jadi manusia utama harus terlepas dulu dari sifat-sifat ketiga sifat ini, adigang, adigung, adiguna. Ya, oleh karena itu dalam mempersiapkan manusia utama ini harus ada tokoh-tokoh atau orang-orang yang juga memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan ya dalam mempersiapkan kehadiran manusia utama. Ya, yang harus ada juga nih tokoh-tokoh, jadi harus ada guru-guru ya, harus ada orang-orang yang juga sudah memiliki keutamaan ya, untuk mempersiapkan calon-calon manusia unggul, calon-calon pemimpin ya. Nah, Pemandu berarti ya Mas ya? Ya, semacam pemandu atau guru-guru ya yang mempersiapkan ya, calon-calon manusia unggul ini ya. Nah, tentu gurunya bukan sembarang guru ya. Ya di sini kan guru yang setingkat dewa gitu ya, maksudnya ya, guru-guru yang sudah memiliki keutamaan dalam kehidupannya. Ya kalau guru-guru yang harus dituruti apa katanya, wah itu belum
Beda lagi ya Mas. Beda lagi ya. Iya. Belum guru yang apa kata guru-guru ini, guru yang biasanya menyampaikan ajaran ya, dan calon-calon manusia utama diberi peluang untuk melakukan pilihan. Jadi bukan dikatakan harus begini, harus begitu ya. Tapi diberikan pilihan. Dan guru-guru yang hanya menyampaikan ajaran lalu memberi pilihan kepada murid-muridnya untuk memilih. Nah, jadi bibit manusia utama harus dibina dan dididik untuk menjadi manusia yang lemah lembut dalam tutur kata dan manis penampilannya. Dalam PWS dikatakan sebagai manusia Madura. Ada lagi ya Mas, Nah, nama suku ya. lagi ya. Ini manusia Madura dalam PWS, yaitu manusia yang lemah lembut dalam tutur kata dan manis penampilannya. Jadi kalau kita selama ini mengenal kata Madura itu satu hal yang kayaknya kesannya wah orang Madura serem-serem gitu. Enggak. Madura itu artinya manusia yang lemah lembut dalam tutur kata dan manis penampilannya. Itu arti Madura yang di dalam PWS. Nah, ini bibit manusia utama ini harus menjadi Jawa, harus menjadi manusia Jawa, yaitu manusia unggul yang hidup tercerahkan. Ya. Kembali ya, Jawa itu bukan suku dan juga bukan pulau di sini dalam PWS. Jadi dalam PWS, Jawa adalah metafor dari manusia unggul yang hidup tercerahkan. Nah, masih mengenai bagaimana kita menyiapkan manusia utama ya. Kemudian PWS mengatakan ya, cikal bakal manusia utama harus ditempatkan di sebuah tanah yang merupakan taman kehidupan yang akan terus berkembang. Ini harus ditempatkan di sebuah taman ya, taman kehidupan yang terus berkembang. Ya. Nah, yaitu taman itu adalah bumi yang cocok untuk mengembangkan diri. Jadi mesti disediakan nih sarana ya, satu tempat di mana manusia. Jadi tempat ini artinya bukannya tempat misalnya, tapi artinya apa ya? Situasi, lingkungan ya, lingkungan yang di mana calon bibit manusia unggul ini bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Ya, nah, tanah tersebut merupakan bingkai kehidupan yang bisa yang aman sentosa, ya, yaitu lingkungan hidup yang subur dan aman sentosa. Jadi lingkungan itu atau taman itu ya harus merupakan taman yang bisa untuk mengembangkan diri calon bibit-bibit manusia unggul. Ya. Lingkungan yang aman, subur, dan sentosa. Dan itu bukan berkaitan dengan wilayah geografi saja ya Mas, tapi situasi secara keseluruhan gitu ya Mas. Betul sekali. Jadi bukan melambangkan geografi ya, tapi adalah suatu tempat ya di mana bibit unggul ini bisa mengembangkan dirinya. Itu menyangkut tanahnya, menyangkut situasinya, fasilitasnya segala macam ya. Nah, jadi ya bibit unggul itu harus ditempatkan di suatu tempat ya atau lokal ya, yang terasa lapang dan nyaman sehingga ia dapat berkembang baik secara lahir maupun batin. Ya, jadi seperti itu ya Mas ya, seharusnya kita mempersiapkan anak-anak dalam kondisi baik lahir dan batin untuk menjadi generasi penerus bangsa yang unggul tadi ya Mas ya. Benar sekali. Jadi dari pernyataan ini kita bisa memahami ya, bahwa bibit manusia unggul itu tidak boleh disia-siakan. Ya. Bahkan ya, hidupnya harus berada dalam kondisi terjamin. Jadi bibit unggul ini jangan sampai disia-siakan, tidak boleh disia-siakan. Ya. Nah, bahkan hidupnya harus berada dalam kondisi yang terjamin.
Oleh karena itu setiap anak yang dilahirkan harus dipenuhi dulu hak-hak hidupnya. Di PWS mengajarkan pada kita ya, bahwa setiap anak yang dilahirkan harus dipenuhi dulu hak-hak hidupnya. Nah, ia harus dipenuhi hak-haknya sampai bisa hidup mandiri. Karena hanya dengan kemandiriannya lah akan dapat mengantarkan dirinya pada tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Ya. Nah, tingkatan kehidupan yang lebih tinggi ini adalah dia dapat mengaktualisasikan potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, jadi dalam PWS dikatakan bahwa orang tua ya haruslah menyiapkan hak-hak anaknya sampai dia mandiri. Ya. Nah, karena hanya dengan kemandiriannya lah anak-anak ini dapat mengaktualisasikan potensi alaminya. Jadi hak-hak anak itu sudah diperhatikan oleh ajaran PWS ini ya Mas ya. Terus, Bahkan memenuhi hak anak sejak dia dalam kandungan mungkin bahkan ya Mas ya, itu sesuatu yang penting betul sekali. dalam ajaran PWS Iya, ini betul ya. sekali. Ya. Jadi hak anak ini harus mulai diperhatikan sejak dia ada di dalam kandungan, karena nanti akan berpengaruh dalam kehidupannya ke depannya. Ya. Nah, PWS juga mengajarkan ya, bila kita ingin melarang anak kita, ya, bila kita ingin melarang, ya, nah, larangan yang ingin disampaikan haruslah masuk akal. Jadi bila kita ingin melarang anak kita ya, larangan itu harus larangan masuk akal. Nah, dengan cara seperti ini ya, kita berikan hak-haknya hingga dia sampai mandiri, dia bisa mengaktualisasikan potensi alaminya. Ya, bila ada larangan kita lakukan dengan yang masuk akal. Nah, sehingga manusia bibit unggul akan menampakkan cahaya. Oleh karena itu, mari kita siapkan bersama ya, generasi muda yang dapat mendatangkan kemakmuran, kemajuan, kemasyuran bagi bangsa kita ini.